Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-islamu beriban fasayaudu beriban kama bada'a fatubadil gurabi. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang maha besar lagi maha membesarkan, zat yang maha tinggi lagi maha meninggikan, zat yang maha luas lagi maha meluaskan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, ketika Allah berkata jadi maka jadilah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya profil manusia yang ada di bumi ini yang paling layak kita jadikan sebagai teladan, baik dari sisi perbuatan, perkataan, sikap dan lain sebagainya. Maka ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, maka insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Baik para jamaah sekalian, di pembahasan pagi ini sebagai pengantar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harisun, memang sebetulnya biasanya kajian seperti ini itu saya sampaikan biasanya dalam bentuk seminar, Pak. Jadi bukan di masjid, karena sebetulnya butuh waktu yang cukup panjang, pembahasannya juga cukup rumit, dan biasanya saya menyampaikan lewat slide. Tapi melihat kondisi ya, karena kan waktunya juga pendek, sekarang itu jam 5.57 itu sudah suruh ya. Jadi saya mesti berpikir bagaimana caranya dengan waktu yang pendek ini, dengan pengemasan yang cukup singkat padat, tapi bisa menggambarkan kepada para jamaah tentang fakta bagaimana itu cryptocurrency atau mata uang digital, kemudian bagaimana sih cara membelinya, cara memilikinya. Bukan berarti saya mengajarkan supaya para jamaah membeli ya, gitu tadi. Karena nanti setelah tahu hukumnya, kita akan memahami gitu kan, hukumnya apa sebetulnya cryptocurrency ini. Kemudian keunikannya apa, lalu kelemahannya apa, kemudian dibandingkan dengan mata uang non digital yang ada sekarang itu bagaimana perbandingannya, serta yang terakhir itu yang penting adalah bagaimana menurut pandangan hukum Islam mengenai cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, maka bicara tentang masalah ini masuk kategori fikih sebetulnya, yaitu fikih muamalah. Maka kita tidak lepas ketika kita membicarakan fikih, kita itu harus mengetahui dulu faktanya secara rinci. Seorang mujtahid ya, seorang ulama, dia tidak akan bisa menjatuhkan hukuman kepada sebuah perbuatan sebelum dia tahu faktanya dulu ya. Dokter itu ya, ulama itu nggak bisa mengetahui tentang hukum bayi tabung sebelum tahu fakta tentang bayi tabung. Tidak bisa menjatuhkan bagaimana hukum pengaturan kelahiran lewat keluarga berencana kalau tidak memahami tentang hukum keluarga berencana. Jadi penting memahami faktanya. Nah, dalam istilah fikih itu ada namanya fiqhul waqi'. Jadi tentang pendalaman tahqiqul manat, pendalaman tentang faktanya itu penting. Kita akan mengetahui sebetulnya nanti
sebuah perbuatannya itu jatuh kepada hukum wajib, ya, sunnah, haram, makruh atau mubah, ya. Nah, ini menarik nih mengenai cryptocurrency ini, gitu ya. Ini merupakan challenge, tantangan, ya, bahwa memang Islam itu pasti akan merespon tentang setiap perkembangan zaman, dan disitulah sebetulnya para ulama ini mereka itu ada challenge itu bagaimana menjawab tentang tantangan zaman terkait dengan begitu banyaknya model-model transaksi yang terjadi saat ini. Nah, bicara tentang masalah cryptocurrency atau mata uang digital, jadi kripto itu adalah semacam bentuk protokol, ya, yang disebut dengan kriptologi, dan itu pertama kali ditemukan itu sebetulnya bahasanya anonim. Anonim itu bukan nama asli, ya, itu orang, dia menggunakan istilah orang Jepang, ya, dia namanya itu Azami Nasat, saya jadi lupa itu. Saya baru buka itu, saya ingat lagi itu tadi jam 3 itu, ya. Pokoknya istilah orang Jepang lah, ya, gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya itu nama anonim. Jadi itu bukan nama asli, gitu kan, ya. Jadi pertama kali itu muncul tahun 2009, itu merespon ketika terjadi krisis moneter tahun 2008. Nah, sebetulnya orang-orang berpikir, kita tahu bahwa saat ini kita menggunakan fiat money atau mata uang kertas. Mata uang kertas itu banyak sekali kelemahannya. Di antaranya adalah apa? Mata uang kertas itu tidak tahan dengan inflasi, gitu, ya. Mungkin gambaran mudahnya begini. Kalau angkatan saya dulu, Pak, ya, saya masih merasakan satu mangkok bakso itu 100 perak, Pak. Ya, dulu itu. Nah, sekarang satu mangkok bakso paling murah mungkin kalau bakso yang standar, ya, bukan bakso asal, mungkin dagingnya daging apa nggak tahu, gitu, ya. Taruhlah 10.000, gitu, ya. Berarti kebayang, ya. Dulu uang 100.000 bisa beli uang 100 rupiah bisa beli bakso. Sekarang 100 rupiah itu kemampuan daya belinya itu buat beli apa? Ya, karena satu mangkok itu sudah 10.000, ya. Kalau bapak-bapak ngasih Pak Ogah, jangankan 100, Pak, ya, gopek aja dilempar, Pak. Gopek 1.000 aja dilempar. Nah, artinya apa? Uang itu dia daya belinya itu sudah lemah. Nah, itu adalah salah satu kelemahan uang kertas atau fiat money. Nah, akhirnya para pemikir itu merespon, muncullah ada yang namanya cryptocurrency. Currency itu mata uang, ya. Kripto itu istilahnya protokol kriptologi, kriptografi, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai bisa muncul ini, gitu, yang terkait dengan masalah mata uang kripto ini? Karena memang perbedaannya, kalau mata uang fiat money itu, dia itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang resmi, sifatnya itu sentralisasi. Jadi terfokus kepada satu pusat lembaga resmi yang mengeluarkan, ya. Kalau di kita, ya, Bank Indonesia, ya. Kalau di negara-negara lain, ya, mungkin istilahnya sama. Tapi ada otoritas negara yang mengeluarkan mengenai uang resmi yang beredar, dan itu sah menjadi alat tukar dan dijamin oleh undang-undang. Nah, sedangkan cryptocurrency ini yang mengeluarkan itu bukan lembaga yang memiliki otorisasi yang jelas. Makanya di sini akhirnya apa? Cryptocurrency itu atau mata uang digital itu sekarang ada yang Bitcoin, ada Ethereum, ada juga Ripple dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu berkembangnya mata uang digital itu, bayangkan sampai kurang lebih 24.000 mata uang digital sekarang itu, ya, mengalahkan mata uang yang ada di dunia ini. Kita paling berapa sih negara ini? Di dunia ini paling kan hanya sekitar 250-an negara. Tapi mata uang digital itu sampai 24.000 jenis mata uang digital. Jadi perkembangannya begitu real, ya, begitu liar sekali. Karena apa? Siapapun bisa mengeluarkan cryptocurrency, mata uang digital, begitu. Nah, terus kemudian, ya, ini kan menjadi satu hal yang menarik, ya. Karena apa? Ini cukup diminati saat ini. Tadi yang Pak Harisun bilang, mungkin kalau angkatan-angkatan kita, Pak, ya, itu apa ini cryptocurrency, gitu. Kita aja terkait dengan fiat money aja itu kita untuk memahami bagaimana alur, kemudian bagaimana
cara kerja fiat money ini terkait dengan masalah sistem ekonomi yang sekarang ini kita masih bingung gitu kan ya, kenapa jadi inflasi dan lain sebagainya, karena muncul lagi cryptocurrency, yaitu mata uang digital gitu. Nah cuman mesti dibedakan ya antara mata uang digital dengan uang digital gitu kan ya. Kalau misalkan kita ini punya uang sekarang itu e-wallet ya, entah itu di Dana atau di GoPay dan lain sebagainya, tetapi kalau jenis kurs mata uangnya itu masih menggunakan rupiah, nah itu hanya istilahnya uang digital saja. Jadi ada uang digital, ada mata uang digital. Ya, kalau uang digital itu sudah clear Pak, hukumnya mubah, boleh. Karena itu hanya peralihan saja. Yang tadinya uang fisik, karena sekarang sudah berkembang teknologi, akhirnya apa? Pembayaran itu sudah simpel, tidak usah menggunakan uang cash ya. Bisa cukup dengan pembayaran lewat platform yang biasanya yang merchant itu sediakan. Karena bisa pakai QRIS gitu ya, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kalau uang digital itu hanya perkembangan teknologi yang menjadikan pembayaran itu menjadi mudah, kemana-mana kita tidak usah membawa uang fisik begitu. Jadi kalau untuk uang digital sudah clear, para ulama sudah sepakat, jumhur mengatakan kalau uang digital hukumnya boleh. Tetapi nanti ketika ada penggunaannya, inilah yang mesti dipahami. Misalkan ketika kita menggunakan pembayaran dengan menggunakan uang digital, kemudian ada diskon. Nah ternyata diskon ini hampir semua ulama mengatakan diskon yang kita ambil dari uang digital itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu riba. Bingung kan? Di mana ribanya? Sedangkan kalau seandainya kita pahami, riba itu kan istilah sederhananya adanya ziyadah, adanya tambahan. Orang pinjam 1 juta, ketika dikembalikan pengen kembaliannya 1.100.000, 100.000 itu ziyadah tambahan, itu adalah riba. Nah terus kemudian di mana letak riba? Di dalam uang digital. Ya, ketika kita belanja, ketika kita mendapatkan diskon, ternyata ada mekanisme bahwa hadis Rasul itu mengatakan bahwa setiap kali ada tambahan di dalam pinjaman ya, jadi kulu kordun, jadi setiap ada pinjaman adanya ziyadah, ada tambahan, itu fahuwa riba, itu adalah riba. Nah ketika kita itu menyimpan uang kita di platform digital, entah pokoknya di e-wallet apapun ya, sebetulnya hakikatnya uang kita sudah masuk Pak di platform tersebut gitu kan. Nah di sini uang itu sebetulnya mereka nggak semata-mata menyediakan platform tersebut kalau mereka itu tidak ada kewenangan otorisasi untuk menggunakan uang kita. Sebetulnya uang kita yang disimpan ya di e-wallet itu oleh mereka diputar Pak. Nah ketika diputar, kemudian mereka mendapat keuntungannya diberikan kepada kita. Nah jadi sebetulnya adanya uang kita yang ditaruh di e-wallet itu adalah akadnya pinjaman. Kemudian karena itu akadnya pinjaman, maka kalau pinjaman itu ada ziyadahnya, ada tambahan, maka itu riba. Jadi apapun tambahan atas pinjaman itu adalah riba. Itu jelas sekali. Jadi riba itu ternyata bukan hanya masalah tambahan uang. Ya. Misalkan begini, Pak. Ada orang, kita pinjam uang ke orang lain. Terus kemudian berarti kan kita berhutang nih, ya. Kemudian suatu saat ketika kita ingin mengembalikan uang tersebut, kita mengembalikan, kemudian kita itu sambil bawa roti, Pak. Nah, ternyata roti itu yang muncul, yang kita kasih itu atas dasar pinjaman itu roti itu jadi riba, itu juga tidak boleh, begitu. Kecuali kita ketika belum terbiasa ada saling meminjam, kemudian kita sudah sering saling ngasih, maka nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita sudah terbiasa saling memberikan hadiah. Nah ini contoh gitu kan. Jadi ketika menggunakan uang digital, nah ini ada beberapa hukum-hukum baru yang mesti kita pahami di situ ya. Termasuk juga ketika transfer ada tambahan kode unik, nah itu juga sama. Nah tetapi di pagi ini gitu kan ya, karena waktunya terbatas,
untuk penggalian mengenai fikih menggunakan uang digital mungkin nanti kita bisa bahas di waktu yang lain. Tapi kita akan fokus kepada cryptocurrency, yaitu mata uang digital gitu ya. Nah, para jamaah sekalian ya, kemudian orang itu ketika dia itu pengen mendapatkan uang digital itu ada dua cara, Pak. Yang pertama itu ada namanya aktivitas transaksi pembelian. Yang kedua adalah ada aktivitas mining. Mining itu adalah penambangan. Jadi aneh. Jadi ternyata dapat uang kripto itu nggak harus beli, Pak. Kalau beli mah gampang. Misalnya gini, kurs mata uang digital Bitcoin misalkan ya, satu keping Bitcoin misalkan sekarang harganya adalah 10.000. Nah, ketika kita punya uang cash, setelah kita punya akun, itu tinggal beli aja, Pak, ke toko kripto. Kita beli misalkan satu Bitcoin itu harganya 10.000, kita tinggal beli aja, kita punya 100.000, kita tuker di akun kita, 100.000 ditransfer, maka kita memiliki 10 Bitcoin gitu kan ya, kita memiliki 10 koin. Itu gampangnya. Jadi dengan cara beli. Nah, nanti orang itu ketika dia sudah punya di akunnya itu punya cryptocurrency itu, punya Bitcoin ini, nah uang ini, Pak, bisa dipakai untuk pembelian, tapi pembelian itu di platform tertentu yang dia itu menyediakan pembelian dengan mata uang tersebut ya. Pernah ingat ya, waktu itu Bitcoin itu tiba-tiba meledak, naik harganya. Gara-gara apa? Gara-gara Elon Musk itu membolehkan beli mobil Tesla menggunakan Bitcoin. Jadi sangat rentan ketika ada isu tiba-tiba naik. Tapi kalau seandainya ketika isu itu buruk gitu kan ya, mungkin perusahaan yang penambangnya itu sedang kolab ya, atau secara manajemen itu ada isu yang tidak baik, itu drastis, Pak. Gitu. Bitcoin itu pernah mengalami penurunan sangat drastis di tahun 2004 ya. Itu bulan Juni gitu kan. Itu Bitcoin itu harganya itu sampai sekitar 20 US dollar per satu koin. Tapi hanya dalam jangka beberapa bulan, bulan Oktober dia naik sampai 70 US dollar harganya. Jadi naik sekali. Tapi ketika 3 bulan berikutnya gitu kan ya, dia turun lagi sampai 17. Jadi orang yang punya Bitcoin ini, dia sebetulnya deg-degan. Dia itu terus akan memantau seperti dia itu memantau saham. Jadi naik turunnya itu kalau dalam istilah Islam ini kan ada seperti ada istilah maisir ya, ada seperti konsep judi akhirnya. Makanya orang itu ketika dia punya cryptocurrency itu kebanyakan tidak digunakan untuk alat jual beli atau alat tukar. Mereka simpan sebagai investasi. Nah, kemudian di sini kan Islam merespon. Orang sudah mulai nih menjadikan cryptocurrency ini sebagai alat investasi atau sebagai alat tukar. Nah, sebetulnya bagaimana sih hukumnya gitu kan. Maka di sini kembali kepada hukum mata uang itu sendiri. Kalau dalam Islam ini mata uang itu istilahnya adalah an-nuqud atau mata uang. Ya, dalam Islam ini kalau Islam menjadikan mata uang itu adalah dinar dan dirham. Ya. Ya, dinar dan dirham. Satu dinar itu ya, dinar itu ukuran emas ya. Satu dinar itu adalah 4/4 emas. Sedangkan dirham, satu dirham itu adalah 595 gram emas. Itu ukuran mata uang di dalam Islam. Tetapi karena sekarang ini kita tidak Islam tidak jadikan sebagai standar dalam masalah muamalah, ya kita dikembalikan kepada masing-masing. Kalau kita menggunakan rupiah gitu kan ya. Kalau kita ingin beli kripto, misalkan Bitcoin, nah dilihat kursnya hari ini berapa, maka ditukarlah dengan nilai rupiah. Kemudian di akun kita memiliki nilai ya, ada berapa koin kita memiliki cryptocurrency tersebut. Jadi disimpan, Pak. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan setelah memiliki akun itu, ketika kita mau beli, kita harus lihat-lihat dulu platform mana yang dia itu mau ya dibeli produknya itu menggunakan mata uang yang kita pegang ya. Nah, itu Bitcoin. Nah, saat ini yang paling populer memang Bitcoin saya. Jadi saat ini yang terbesar adalah Bitcoin saat ini.
gitu ya. Nah, kemudian dikembalikan terhadap standarisasi Islam. Gimana sih mata uang menurut pandangan Islam? Gitu kan ya. Maka ini Imam Al-Ghazali ya, kita tahu bahwa sebagian ulama melihat beliau itu adalah seorang sufi, tetapi ternyata beliau juga merespon tentang masalah mata uang ini. Artinya begini, jadi memang Islam itu luas Pak ya. Artinya kita ketika mempelajari Islam itu kan ya, memang kita juga harus tahu dalam masalah aspek-aspek ekonomi seperti ini ya. Dalam masalah aspek ekonomi ini ketika kita memahami, akhirnya kita mengetahui hukumnya seperti apa. Maka yang pertama dalam pandangan Islam, mata uang itu harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang memiliki otorisasi yang jelas. Kenapa? Karena kalau seandainya lembaga itu tidak memiliki otorisasi, bisa dibayangkan kalau seandainya setiap lembaga itu bisa mengeluarkan uang. Kita kan yang berhak mengeluarkan kan setelah kalau ininya peruri ya, percetakannya. Tapi kan tetap atas asasnya dari Bank Indonesia. Ada tanda tangan gubernur, ada tanda tangan deputi, kemudian ada undang-undang yang mendasari, maka jadilah itu mata uang resmi. Kalau ada orang yang mencetak di luar peruri, itu pidana di kita itu. Dan kalau seandainya dibiarkan orang mencetak begitu saja, maka itu menimbulkan doror yang sangat besar buat kehidupan manusia gitu. Jadi satu, harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otorisasi yang jelas. Itu yang pertama. Nanti kita akan bandingkan ya dengan cryptocurrency. Terus yang kedua, ternyata mata uang di dalam Islam itu harus memiliki bentuk fisik. Jadi nggak boleh bentuknya digital. Kalau tadi saya bicara tentang, sekarang ada e-money, ada uang digital. E-money itu sebetulnya hanya kemudahan teknis saja untuk transaksi. Tapi faktanya uangnya ada. Di mana uangnya Pak? Ya di bank. Kalau kita punya uang di rekening, kan kalau di internet banking kita hanya bentuk angka-angka doang, tapi faktanya uangnya ada di bank. Tapi kalau cryptocurrency itu tidak ada bentuk fisiknya. Nah, sedangkan dalam Islam yang namanya uang itu harus ada bentuk fisiknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bicara mata uang itu harus menjadi kesepakatan umum ya dalam sebuah komunitas ya, dalam sebuah kelompok wilayah tertentu. Dia menyepakati bahwa uang itu adalah sebagai satu-satunya pembayaran yang sah di mana-mana pun bisa dipakai. Ketika misalkan kita bawa uang itu kan dibelanja dimanapun diakuin, mau di toko yang besar sampai di warung kita mau bawa rupiah itu diterima. Itu. Nah, maka di sini kalau kita bandingkan dengan syarat mata uang dalam Islam, maka cryptocurrency ini tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Minimal 3 dulu. Sebetulnya ada 6, ada 7. Tapi yang pokok yang kita ketahui adalah 3. Dikeluarkan oleh otorisasi yang jelas. Terus yang kedua, dia memiliki bentuk fisik. Yang ketiga, dia itu diakui bahwa itu sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Nah, maka jelas di sini MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa cryptocurrency ini hukumnya haram untuk dijadikan sebagai alat tukar, alat pembayaran. Nggak boleh gitu. Walaupun misalkan di kita ada, kalau kita itu belanja boleh menggunakan mata uang kripto, ya ada di kita itu beberapa itu, ya. Tetapi ketika kita menggunakan itu, Islam sudah menghukumi itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Itu untuk alat pembayaran. Tetapi kalau untuk investasi itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan boleh, asal apa? Asal mata uang tersebut memiliki underlying, ya, memiliki semacam penjamin yang sekiranya menjadikan mata uang itu aman. Dan menurut pandangan saya sampai saat ini tidak ada satupun mata uang kripto yang memiliki underlying yang aman. Jadi underlying itu begini, sebetulnya dulu ya, sebelum ada perjanjian Bretton Woods yang dirubah oleh Amerika, setiap negara akan mencetak uang, dia itu harus ada cadangan emasnya, Pak. Itu underlying-nya. Gitu. Jadi ketika uang dicetak, negara itu harus ada emas yang menjadi penjamin.
Jaminannya begitu. Jadi uang yang beredar itu di masyarakat itu bukan sekedar uang kertas saja tanpa ada bobot nilainya. Tetapi ya tahun 1947 melalui perjanjian Bretton Woods itu Amerika itu memutuskan bahwa pencetakan uang itu tidak harus ada jaminan emas. Nah, disitulah mulai mudahnya terjadi inflasi. Kenapa? Setiap kali uang dicetak, sebetulnya hukumnya sama Pak dengan hukum ekonomi, adanya supply and demand. Begitu barang di pasaran banyak, ya, berarti otomatis harga akan turun. Nah, sekarang ini kenapa terjadi inflasi? Karena negara itu selalu mencetak uang. Ya, ketika krisis nyetak uang, tetapi tidak didasari oleh underlying adanya emas sebagai penjamin atas uang tersebut. Nah, pemerintah itu mereka itu mengatakan kami memang tidak punya underlying emas, tapi kami punya otorisasi dalam bentuk undang-undang. Jadi dijamin uang tersebut. Tetapi karena inflasi itu adalah hukum alam terkait dengan ekonomi, itu tidak bisa dihindari oleh pemerintah terkait dengan masalah inflasi ini. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, tadi di awal saya katakan cryptocurrency ini itu diterbitkan oleh lembaga yang tidak jelas. Ada perusahaannya, tapi hanya perusahaan swasta. Ketika orang sudah punya mata uang kripto, terus kemudian ternyata nilainya itu turun, itu nggak bisa menuntut peran tersebut. Karena apa? Ketika mata uang kripto itu nilainya turun, maka otomatis perusahaan yang mencetak, ya, yang dia itu menambang, itu otomatis akan bangkrut juga. Nilainya akan turun. Maka kalau orang-orang pintar, Pak, ya, ketika dia itu sudah melihat iklim bisnisnya sudah nggak bagus, dia akan segera tukar, ya, uang kriptonya itu dengan uang rupiah atau dengan uang yang berlaku saat itu. Jadi keburu diamankan gitu ya. Itu ya, misalkan ada punya 1000 Bitcoin, ya, 1 Bitcoin itu setara dengan uang 10.000. Berarti 10.000 dikalikan 10.000, ya, kurang lebih sekitar 10 juta ya. Berapa itu? Segitulah pokoknya gitu kan. Buru-buru tuh uangnya itu ditukar dengan uang rupiah, jadi aman gitu kan ya. Tapi kalau yang terlambat, nah itu yang kebanyakan orang itu akhirnya rugi gitu. Nah, jadi yang pertama, ya, cryptocurrency ini tidak diterbitkan oleh sebuah lembaga yang memiliki otorisasi atau kewenangan yang jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik. Gitu, tidak memiliki bentuk fisik. Nah, ketika itu tidak memiliki bentuk fisik, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Terus yang ketiga, cryptocurrency itu hanya diakui oleh komunitasnya saja. Orang-orang yang sama secara sukarela dia ada bergabung, ya, di dalam member, ya, akun yang memang dia itu memiliki mata uang kripto tersebut, mereka bisa bertransaksi. Tetapi kalau misalkan orang-orang yang dia tidak menjadi member, maka dia tidak berlaku mata uang tersebut. Maka 3 syarat ini menjadikan mata uang kripto ini tidak sah menjadi alat pembayaran. Nah, disinilah Islam menghukumi. Jadi yang pertama, kenapa tidak boleh mata uang kripto ini itu mengandung goror. Goror itu apa? Ketidakjelasan. Itu yang pertama. Kenapa tidak jelas? Karena ketika orang memiliki mata uang tersebut, itu nggak jelas, Pak. Uang ini bisa dipakai buat transaksi apa, kemudian dibayarkan buat apa, dipakainya itu diantar siapa saja, itu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mengandung goror, juga mengandung doror. Apa? Mengandung bahaya. Mengandung bahaya. Jadi orang-orang itu banyak, Pak, yang stres, ya, yang dia itu punya cryptocurrency. Itu tiba-tiba ketika nilainya itu turun, itu ada yang sampai bablas hilang sama sekali. Ya, contohnya misalkan itu Ustadz Yusuf Mansur itu pernah itu kan ya ingin mencoba bermain di mata uang kripto dan ternyata ambruk. Bangkrut dia itu. Ketika bangkrut itu subhanallah ruginya itu sampai miliaran. Jadi menemukan doror, menemukan bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Adanya maisir, adanya konsep seperti apa perjudian, untung-untungan. Iya, untung-untungan ketika mereka simpen, kemudian ketika naik,
mereka untung, tapi ketika mereka rugi itu mereka ketika turun itu mereka ruginya sangat besar sekali gitu. Nah, jadi tiga hal ini ya menunjukkan bahwa ada goror, ada doror, kemudian ada maisir. Itu menyimpulkan bahwa oh ternyata mata uang kripto ini, cryptocurrency ini hukumnya haram kalau dijadikan untuk jadi alat jual beli atau alat tukar. Nah, kalau untuk ini investasi, itu beberapa ulama berbeda pendapat. Boleh asalkan dia memiliki underlying aset gitu, menjadi penjamin ya ketika mata uang kripto itu diterbitkan. Karena mungkin bisa jadi begini Pak, suatu saat mungkin aja ada perusahaan ketika dia mencetak menerbitkan mata uang kripto, dia pakai underlying aset ya, entah surat berharga atau mungkin dia juga mengatakan nih kami ada emasnya nih, jadi kan ada underlying asetnya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit dipahami ya, karena memang ini jadi kita bicara banyak masalah tentang istilah-istilah ekonomi ini gitu kan ya, istilah ekonomi. Memang enaknya sih pakai slide gitu kan ya, tapi mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bisa memberikan gambaran ya kepada para jamaah mengenai tentang hukum mata uang kripto ini, cryptocurrency ini. Nah, barangkali mungkin cukup ya. Nah, kalau seandainya ada mau tanya jawab dulu gitu kan ya, atau ada yang mau didiskusikan, silakan gitu kan ya. Ya. Nah, gini. Pertanyaannya yang pertama, kalau misalkan bear cash ada diskon, kalau itu boleh, nggak jadi masalah. Itu potongan harga. Nah, tetapi ketika kita membayar ya, entah itu pakai e-wallet atau pakai QRIS. Nah, QRIS itu kan sebenarnya kan atas uang yang ada kita di bank kan sebetulnya kan. Itu juga sama hukumnya. Jadi sebetulnya karena kita ini mendapatkan keuntungan atau mendapatkan ziyadah tambahan atas uang kita yang ada di bank, nah itulah sebetulnya yang menjadikan itu tidak boleh. Itu riba juga maksudnya kategorinya begitu ya. Begitu. Nah, gimana caranya? Kalau saya sih suka nggak saya ambil diskonnya Pak. Ya, karena apa? Dan nggak seberapa juga kok diskonnya, paling berapa persen gitu ya. Udah mendingan udah nggak usah didiskon aja. Nah, kalau ini kan kaitannya dengan uang digital ya Pak ya. Beda dengan mata uang digital. Jadi dibedakan ya antara mata uang digital dengan uang digital. Begitu Pak. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Mangga silakan. Iya, invest itu seperti menyimpan emas Pak. Jadi disimpan aja, tapi next juga akan dikeluarkan dengan uang yang real yang berlaku saat ini. Jadi ketika mereka invest gitu kan, misalkan mereka ketika pertama kali beli kripto gitu kayak dengan perbandingan rupiah, misalkan satu bitcoin itu misalkan 10.000 gitu kan ya. Ketika nanti misalkan naik jadi 20.000, mereka segera tukar ke uang rupiah. Nah, uang rupiah itulah nanti yang dijadikan sebagai alat tukar gitu. Tapi tetap ya, saya bilang tadi gitu, para ulama berbeda pendapat terkait dengan kebolehan menjadi alat investasi. Itu juga ketika Bitcoin ini atau ketika cryptocurrency ini memiliki underlying asset, ketika ada penjamin di belakangnya. Sampai saat ini setahu saya belum ada gitu kan. Ini kan gini, ini kan preventif aja ya gitu kan ya. Sampai saat ini belum ada perusahaan menerbitkan cryptocurrency tapi punya underlying asset, itu belum ada. Ya, jangankan perusahaan, negara aja mencetak uang nggak ada jaminan emasnya, ya kan? Itu masalahnya gitu kan ya. Kenapa? Ya karena ya menurut saya sih karena mereka ingin simple aja, nggak mau pusing gitu kan ya. Padahal adanya underlying aset itu menjaga betul-betul supaya ekonomi itu stabil gitu. Ya karena yang membuat ekonomi nggak stabil itu ya uang beredar di pasaran banyak, tapi ternyata nggak ada penjaminnya, akhirnya apa? Harga menjadi naik. Begitu Pak ya. Oke. Mangga Pak silakan di belakang ya. Ya, mangga. Jadi yang pertama tentang masalah tadi ya, tentang sejarah dinar. Jadi mengenai dinar dan dirham ini itu memang sebetulnya awalnya bukan dari Islam ya. Itu dari Romawi dan Persia gitu kan, mengenai dinar dirham itu. Nah, tapi kemudian ya Rasulullah itu menjadikan dinar dirham itu sebagai standar ya mengenai alat tukar pembayaran saat itu gitu ya. Itu awalnya seperti itu karena memang Rasulullah melihat, jadi gini, Islam itu juga terbuka gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang bukan dari Islam tapi ternyata itu baik, itu nggak masalah diambil gitu kan. Jadi kalau ini di dalam kitab Nizam Islam itu, kalau saya takhayudin itu
ada memberikan istilah, ada hadoroh, ada madaniyah. Jadi hukum kita mengambil sesuatu dari bukan pemikiran Islam. Kalau itu bentuknya adalah madaniyah, hanya semacam kebedaan saja, hukumnya boleh, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau itu adalah hadoroh, hadoroh itu adalah memiliki sebuah pemahaman tertentu, itu nggak boleh. Nah, dinar dirham itu adalah madaniyah, hanya uang saja. Karena ketika bicara tentang masalah apa nih, kenapa perlu uang? Karena kan gini, awalnya orang itu kan ketika tidak ada uang itu terjadi barter, gitu kan ya. Yang satu perlu beras, satu perlu sepatu. Akhirnya mereka sama-sama, ya udah tuker aja, clear kan? Cuman permasalahannya ketika yang satu perlu beras, yang satu itu perlunya sendal, kan nggak punya sendal kan? Jadinya apa? Susah barter itu. Nah, dulu itu para pemikir itu akhirnya gimana caranya solusinya? Nah, mereka berpikir tentang konsep uang. Jadi ada benda yang dia itu memiliki nilai yang disepakati oleh semua manusia. Nilainya itu memang diakui. Ya, itu awalnya itu Pak, ada yang menjadikan batu ya sebagai mata uang, ada yang menjadikan ini kayu. Awalnya begitu. Tapi ternyata benda-benda lain itu tidak seperti emas dan perak. Nah, mulailah Yunani dan Persia. Yunani itu mengeluarkan dinar, Persia mengeluarkan dirham, gitu kan. Ternyata dua hal ini itu memang dia itu memiliki daya simpannya, itu memiliki daya simpan yang cukup kuat. Ya, kita lihat misalkan gini. Satu dirham itu kan 595 gram, gitu kan ya. Dulu, zaman dulu, satu dirham itu bisa membeli satu ekor ayam, itu kan ya, dulu. Dan sekarang sama juga, ketika kita punya perak satu dirham, itu sama bisa untuk beli satu ekor ayam. Ayam dengan kualitas bagus ya, ayam kampung barangkali ya. Kalau ayam negeri kan udah murah, gitu kan ya. Gitu. Dulu satu dinar itu dia punya kemampuan untuk membeli satu ekor kambing, kambing yang baik ya, kambing yang terbaik. Kan satu dinar itu 4,5 gram. Ini emas lagi naik Pak nih, gitu kan. Jadi memang kelebihan emas perak itu ketika krisis dia betul-betul dia kuat Pak, dia ikut naik harganya. Makanya orang itu ada yang berpikir investasi di emas aja atau di perak. Tapi tapi gini, Islam itu kalau kita nyimpan emas dan perak tanpa ada tujuan, itu jadi menimbun Pak. Itu juga hukumnya nggak boleh. Jadi kalau kita menyimpan emas itu harus ada tujuan. Ya apalah, mungkin buat bangun rumah, atau buat naik haji, atau buat sekolahin anak, gitu kan ya, begitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tapi saat itu ya, di zaman Rasulullah ya, sampai para sahabat Khulafaur Rasyidin itu belum terfikir Pak untuk mencetak dinar dirham sendiri. Nah, ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan, saat itulah pertama kali dicetak dinar dan dirham dengan khot khas yang memang itu dikeluarkan resmi ketika khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Nah, disitulah akhirnya ditentukanlah Islam memiliki bobot yang perbandingan konversi yang tidak berubah sampai sekarang, bahwa satu dinar itu adalah 4/4 gram emas, satu dirham itu adalah 595 gram perak sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan begini, kita pokoknya kita harus ideologis nih, kita harus kembali kepada mata uang emas, mata uang Islam dari dirham. Padahal dirham itu bukan dari Islam awalnya, cuman diadopsi ya menjadi mata uang Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya itu dijadikan alat transaksi di komunitas mereka, begitu kan ya. Nah, karena begini, ketika berbicara tentang sudah adanya jatuh sebuah hukum, gitu kan ya, bahwa penggunaan itu sebagai alat tukar itu adalah hukumnya tidak boleh, maka itu berlaku umum secara siapapun, gitu kan. Bahkan ketika berlaku di komunitas mereka, itu karena hukum itu mengikat kepada kaum muslimin, gitu kan ya, mengingatnya kepada kaum muslimin, baik kaum muslimin itu yang ada di komunitas maupun yang ada di luar komunitas, begitu. Nah, terus gimana yang sekarang kita sudah kapalang punya, gitu kan, segera aja ditukarkan lagi, gitu kan ya, dengan mata uang rupiah, udah aman, selesai. Jadi yang saya pahami, walaupun misalkan itu digunakan sebagai alat tukar di antara member, di antara komunitas, tetap itu tidak boleh. Kenapa? Karena mata uang Islam itu
yang boleh dijadikan alat tukar itu apabila uang tersebut itu diakui secara umum dan tidak diakui secara komunitas saja sebagai alat tukar. Wallahu alam. Demikian Pak ya. Mangga silakan Pak. Ya, jadi gini, ketika MUI kemudian lembaga-lembaga ya NU Muhammadiyah sudah mengatakan itu haram, itu kan sifatnya hanya fatwa Pak ya. Jadi itu bukan sebuah hukum positif. Jadi walaupun itu sudah dikatakan haram, tetap di Indonesia itu banyak terjadi transaksi cryptocurrency, gitu. Ya, banyak bisa itu terjadi itu kan ya. Ya, bahkan pembelian dan lain-lain itu Bapak silakan. Bahkan saya dengar kemarin katanya Indomaret itu sudah bisa Pak beli Bitcoin itu di Indomaret itu. Artinya apa? Ini padahal ya secara hukum syariah itu mengatakan haram. Cuman karena tidak dihukum positif kan akhirnya apa? Jadi ini boleh terjadi. Jadi mesti dibedakan ketika bicara tentang fatwa terus kemudian dengan hukum positif gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begini. Pemerintah itu ya terkait dengan undang-undang tidak bolehnya ya selain mata uang rupiah sebagai alat transaksi, alat tukar, itu adalah terkait dengan mata uang fisik Pak. Jadi kalau ada orang nyetak mata uang fisik fiat money, namanya jadi gini, misalkan gini, kalau Bitcoin kan dia mata uang digital, jadi enggak apple to apple dengan mata uang kertas. Makanya Bitcoin itu tidak masuk dalam kategori undang-undang yang larangan menerbitkan mata uang. Itu permasalahannya. Jadi Bitcoin ini, jadi hukum positif di kita itu memang tidak bisa menjangkau pelarangan mengenai hukum Bitcoin. Kenapa? Yang pertama itu adalah mata uang digital, sedangkan yang dimaksud pemerintah itu adalah mata uang kertas atau fiat money. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menerbitkan juga bukan dari Indonesia, dari Amerika. Jadi hukum kita tidak bisa menjangkau otoritasnya terkait dengan pelarangan mata uang digital. Nah, inilah yang akhirnya perangkat hukum itu tidak bisa mengamankan cryptocurrency. Makanya saya katakan tadi, sampai sekarang itu ada 24.000 mata uang digital, Pak. Banyak banget ya. Gitu. Yang tiga itu, yang gede itu adalah Ethereum itu ya, Bitcoin sama Ripple yang tiga itu, yang besar itu. Tapi itu juga kalau lihat nanti beritanya itu jatuh bangun Pak. Mereka bangkrut, bangun lagi, ada pemodal, bangun lagi. Kan masanya kan gampang. Kalau bapak-bapak punya uang, ya beli banyak itu ya. Apa namanya? CPU ya, atau GPU istilahnya itu kan. Itu tempat kita untuk mining, untuk menambang mata uang kripto. Jadi nggak usah beli Pak. Ya, mungkin yang sudah tahu ya, nggak usah beli Pak. Jadi gini, itu secara otomatis ya protokol di mata uang Bitcoin itu ya. Jadi begini, kalau ada transaksi, kemudian ada semacam mungkin rumus atau apa ya teka-teki yang dia itu bisa bersama-sama mengawasi transaksi yang terjadi. Kan gini, itu kan karena sifatnya desentralisasi yo. Jadi transaksi terjadi itu dia itu setiap orang yang masuk ke akun yang ada di member itu bisa mengawasi setiap transaksi tersebut gitu. Jadi memang aman Pak. Jadi ketika ada upaya untuk misalkan manipulasi itu susah karena begitu banyak sekali akun-akun yang mengawasi transaksi tersebut. Nah, ketika ada sebuah transaksi yang betul-betul diawasi, kemudian dicek transaksinya, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang dia ikut mengawasi itu otomatis itu nanti akan mendapatkan ini tambahan mata uang kripto. Jadi itu udah otomatis emang itu sudah protokolnya. Nah makanya orang-orang itu kalau punya uang Pak beli GPU-nya, kemudian ada beberapa softwarenya itu bisa Pak. Kita nggak usah beli, bisa dengan cara seperti itu. Begitu modelnya. Nah bayangkan kita dapat uang tapi jangan menambang doang. Oh itu sudah makin kacau itu Pak. Itu sudah makin kacau. Jadi bisa nyetak sendiri bahasanya. Gitu. Ini berbahaya ya ke depannya. Nah itu jadi permasalahannya. Jadi terkait dengan itu kan bahasanya legal secara hukum, tetapi kita kembali kepada keputusan para ulama tadi. Jadi legal menurut negara, tapi kita terikat dengan hukum syariat, itu haram tetap kita lakukan untuk sebagai alat transaksi, begitu. Nah ya sudah akhirnya
kita mending fokus aja kepada mata uang kertas aja Pak, gitu kan dia. Memang menarik ini, kalau orang-orang yang ngerti teknologi, ngerti digital, itu menarik gitu kan ya. Orang yang punya uang, punya pemodal, itu menarik gitu kan. Dia bisa punya aset yang cukup besar dari cryptocurrency ini, gitu kan ya. Begitu. Cuman ya itu cara perolehannya ya tidak sewajar dalam Islam. Ya Islam kan kalau kita mau dapat uang ya dengan kerja atau dengan jual beli segala macam. Bisa sih nambang, tapi nambang real Pak, nambang batu bara gitu kan ya, nambang emas, bukan menambang kripto sendiri itu sendiri. Demikian Pak. Bang ada lagi? Mangga Pak. Di Islam itu ada namanya istiqroh Pak. Istiqroh itu terpaksa. Jadi kalau kondisinya terpaksa boleh. Contoh Pak ya, ini agak ekstrim nih. Islam itu sebetulnya Pak, pajak itu haram Pak. Gak boleh pajak di dalam Islam itu. Pajak itu kezaliman. Cuman karena kita ini sekarang, ya gimana kalau kita nggak bayar pajak rumah, pajak motor, segala macam. Nah itu kita, ketika kita bayar pajak itu jangan ada ridho pada hati kita Pak. Karena apa? Kita terpaksa itu. Begitu. Nah ini ya apa namanya? Ini kalau kita mau jujur seperti itu kan? Ya kan? Said Sabiq itu mengatakan seperti itu Pak. Pajak itu haram, gitu kan? Cuman kalau kita nggak bayar pajak, repot Pak. Ya pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, pajak perusahaan, bisa runyam urusannya. Udah nggak apa kita bayar aja, tapi istiqomah terpaksa, sama dengan seperti itu. Jadi sama ketika kita transaksi, mau nggak mau kita harus menggunakan kartu kredit Pak. Kalau itu ada beberapa transaksi ya teman-teman, kalau iklan di Facebook itu ada yang mau nggak mau harus pakai kartu kredit. Padahal kita tahu kartu kredit itu adalah pinjaman kan, ada ribanya di situ. Nah itu istiqroh, kondisinya terpaksa. Nah tetapi harus dipahami, ketika kita melakukan seperti itu, kita harus tidak ada keridhaan bahwa ya memang kita terpaksa, kan ya begitu. Jadi kalau seperti kondisinya tidak ada jalan lain, ya udah Bismillah, gitu. Tapi ini direkam nih ya. Udah nggak apa-apa. Sekarang ini kok apa namanya sudah mulai terbuka. Kita tahu kan bayar pajak juga uangnya dipakainya gak karuan itu kan ya. Begitu ya. Yang haram itu pelakunya Pak, pelaku yang memberlakukannya. Kita sebagai objek yang terpaksa bahasanya Pak, kitanya emang enggak, tapi orang yang memberlakukannya itu yang haram. Misalkan tadi Mbak bilang Arab Saudi memberlakukan harus haji itu harus pakai mata uang kripto. Ya yang berdosa dia itu kan ya. Kita sebagai orang yang terpaksa ya nggak apa-apa kita mah, karena kita terpaksa. Ya kalau kita mau kupas secara mendalam Pak, banyak sekali kondisi-kondisi di kita sekarang ini dalam kehidupan kita, ya akhirnya kita ini terzolimi. Tapi ya kita ya kondisinya ya gimana lagi gitu kan ya. Gitu kan ya. Lawang kita kalau mau jujur Pak ya, sebetulnya Pak dalam Islam itu kesehatan, sandang, pangan itu dijamin negara Pak. Negara menjamin harusnya. Bukan pakai BPJS. BPJS itu kan bukan jaminan, tapi apa? Patungan Pak. Ya kan? Patungan BPJS itu. Ya kan semuanya patungan, seorang sedikit yang sakit baru dibayar pakai uang itu. Itu bukan jaminan. Itu kan kezaliman juga, tapi kan kita terpaksa. Itu bahasanya. Itu. Jadi dalam kondisi sekarang artinya gini, ketika bukan syariat Islam yang diterapkan, ketika bukan sistem Islam yang diterapkan, itu memang akan banyak benturan, ya, akan banyak benturan. Nah makanya para ulama itu bijak, ya udah ada istiqroh, kita terpaksa gitu kan ya. Karena kalau nggak begitu juga nanti terjadi doror Pak, terjadi bahaya buat kita. Sekarang itu orang kalau nggak bayar pajak bisa penjara Pak hukumannya Pak. Kan lebih doror, kan lebih bahaya buat kita gitu kan ya. Begitu. Gitu Pak ya. Jadi betul memang yang berdosa adalah yang memberlakukannya gitu kan ya. Beda kalau begini Pak ya, terjadi transaksi ada paksaan, jual beli ada paksaan, itu mah nggak boleh. Itu kan bukan didasari oleh sebuah otoritas tertentu. Ya udah aja kalau kita nggak mau jual kepada si A, ya jangan terpaksa ngejual, itu jadi nggak sah jual belinya. Tapi kalau ini mah kan kondisinya kita pengen haji, tapi diberlakukannya dengan seperti itu, ya sudah. Orang Islam mewajibkan haji kok, ya kita berangkat haji aja. Gitu kan. Tinggal kita tuker uang kita dengan mata uang kripto, udah bayar kan. Gitu. Itu Pak ya.
nanti Ditjen Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak tutup. Dengan berat hati saya katakan iya Pak. Iya. Profesional. Waduh, tutup semua. Nah sebetulnya Pak, kalau kita begini, kalau kita mau jujur Pak ya, membiayai pemerintahan kita itu Pak, nggak usah dengan pajak Pak. Oh tambang kita banyak kok itu kan ya. Emas kita itu yang dikeruk sama. Jadi gini, Amerika itu Pak, mereka punya Freeport Pak. Freeport itu tadinya itu hanya perusahaan kecil Pak di Amerika. Kemudian dia menambang di Indonesia. Freeport itu menjadi 5 perusahaan terbesar di Amerika Pak setelah menambang emas di Freeport itu. Berarti kebayang ya, ada berapa ton emas yang dibawa ke sana. Kenapa nggak dikelola sama kita sendiri aja gitu kan ya? Oh jadi panjang Pak saya ini. Sampai sore nanti. Sampai sore nanti deh. Gitu Pak ya. Ya alhamdulillah, maksudnya gini, ya kan kita boleh ya berpikir kritis ya, berpikir kritis karena memang ya artinya harus dimulai Pak gitu kan. Mungkin untuk generasi seterusnya gitu kan ya, sudah mulai menanamkan pola-pola pikir Islami, gimana sih solusinya setiap permasalahan dihadapi. Terus terang, saya itu baru Pak ngisi kajian, dimintanya masalah cryptocurrency Pak. Baru ini, oh maka saya bilang keren nih gitu kan ya, akan mintanya cryptocurrency. Karena emang terus terang ini kajiannya memang agak sedikit mengerutkan dahi lah begitu. Ya minimal harusnya mah 2 jam gitu kan, pakai slide pelan-pelan saya jelaskan gitu kan. Karena ada data-datanya Pak, ada data-datanya tentang beberapa perusahaan yang dia itu menjadi penambang terbesar cryptocurrency ini, sampai dia yang tadinya modal dikeluarkan sekian sampai dia bangkrut lagi, kemudian ada pemodal naik lagi gitu kan ya. Itu banyak Pak. Kalau pengen tahu 24.000 itu berapa aja, itu banyak Pak mata uang itu kan. Yang mata uang kripto itu. Begitu Pak. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Harrison? Ya alhamdulillah. Oke, baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat ya. Khususnya buat saya, umumnya buat para jamaah ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.